Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pengesahan KUH pidana yang baru telah menimbulkan pro dan kontra, apalagi di luar negeri. Begitu banyak viral di video maupun di TV maupun di TikTok tentang persepsi yang salah atas undang-undang KUH pidana yang baru ini yang bisa mengakibatkan negatif terhadap industri turis dan bisnis dan investasi di Indonesia. Adanya persepsi seolah-olah KUH pidana yang baru ini mengarah ke arah polisi moral. Bukan lagi pure aspek pidana yaitu perdata, tapi mengarah ke arah polisi moral seperti di negara-negara yang ekstrim. Juga pada saat Indonesia lagi pusing karena terlalu banyaknya korupsi, justru KUH pidana yang baru ini malah mengurangi hukuman para koruptor. Inilah Hot Room pro kontra KUHP yang baru. Dan sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya tidak bisa diskusi lancar tanpa kopi kesayangan saya ini. Waduh. Oke, kita akan lihat dulu video-video berikut ini betapa buruknya atau betapa banyaknya salah persepsi di luar negeri atas disahkannya KUH pidana yang baru ini, khususnya terkait dengan turisme. Silakan. Indonesia has just criminalized premarital activities, and this doesn't only include their local population but also tourists. Do not share a room with your partner if you're traveling to Bali or other parts of Indonesia unless you're married, because you may end up in prison. It's just one of the strict new laws in the Muslim majority country, which is becoming much more conservative. If you're thinking of traveling to Indonesia, Bali especially, and you're unmarried, listen to this. The Indonesian parliament has passed a law where if you're unmarried and you're found having sex in Indonesia, you could be jailed. Halo Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Bapak telah melihat betapa buruknya pemberitaan di luar negeri. Dan memang jangka pendek tidak langsung berakibat. Tapi kalau begini-begini terus, bukankah ini merusak industri turis? Dan orang nanti ketakutan datang ke Indonesia karena dianggap mirip-mirip dengan Afghanistan. Bagaimana pendapat Bapak dan tindakan Bapak sebagai Menteri Pariwisata? Terima kasih Bang Hotman dan para panelis yang telah mengundang kami. Kami terus melakukan gerak cepat, gercep, dengan mengirimkan tim langsung ke pasar-pasar utama wisatawan mancanegara kita, Australia, India, Singapura, Malaysia, Inggris, dan Amerika Serikat, untuk menjelaskan dan menegaskan dan memberikan klarifikasi untuk pasal-pasal yang ada di Undang-Undang KUHP. Kami terus berkomunikasi dengan Kedubes, baik dari Australia sebagai pasar utama kita, dan banyak pemberitaan yang salah sudah diperbaiki berita-berita dan narasinya. Memang ini betul Bang Hotman harus kita lakukan dalam suatu langkah yang pendekatannya Indonesia Incorporated. Jadi nggak bisa kita sendiri-sendiri, tapi kita harus bergerak bersama. Oleh karena itu tanggal 10 kemarin saya langsung hadir di Kopi Joni. Terima kasih, kopinya enak sekali. Dan di situ kami mendapatkan banyak apresiasi karena di Kopi Joni itu penjelasannya sangat clear bahwa pariwisata kita adalah pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dan kita karpet merah. Dan kita sampaikan walaupun masih terlalu dini, dibilang belum berdampak, tapi memang per hari ini kunjungan dan kedatangan wisatawan mancanegara ini justru meningkat menuju liburan Nataru, dan belum ada pembatalan. Untuk men-bypass kekaburan ini,
apakah Bapak setuju agar segera Kapolri mengeluarkan surat keputusan, memberikan instruksi kepada semua polisi untuk tidak melakukan pengecekan atas orang-orang yang check-in di kamar hotel, termasuk menanyakan surat nikahnya? Apakah tidak sebaiknya ada surat perintah tegas dan itu kemudian dipublikasikan secara internasional? Ya, sekali lagi kami meyakinkan semua wisatawan bahwa tidak akan ada penggerebekan, tidak akan ada pengecekan terhadap status perkawinan di fasilitas pariwisata Maksud saya, dan Pak ekonomi Menteri, kreatif, maksud saya, hotel, Pak, dan tentunya saya melihat juga salah satu opsi adalah berkoordinasi dengan pihak Polri, dan ini akan kami komunikasikan dengan Bapak Kapolri untuk segera ditindaklanjuti, dan ini akan kita sampaikan kepada IGMA, yaitu Indonesian General Manager Associations dari hotel, yang selama ini menjadi mitra kita karena mereka adalah frontliner, mereka front desk. Dan memang kalau kita lihat justru peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini harus kita kawal momentumnya, harus kita pastikan jangan ada narasi yang salah atau narasi yang negatif terhadap pariwisata. Jadi kita. Bapak setuju agar segera dikeluarkan SK bersama Kapolri, Menteri Pariwisata dan Jaksa Agung seperti yang dulu dilakukan terhadap Undang-Undang ITE. Ada SK bersama, jelas berupa peraturan SK bersama, dan itu diumumkan bahwa dilarang polisi untuk melakukan penggerebekan terhadap kamar-kamar hotel untuk mengecek surat nikah. Bapak setuju atau tidak? Selama itu untuk memastikan pariwisata kita bangkit dan wisatawan mancanegara meningkat, wisatawan Nusantara pergerakannya juga berlipat, kita harus pastikan karena ini adalah instruksi Presiden. Oke Pak, jadi ini semua dari Pak Menteri masih berupa wacana, belum ada tindakan real dari Bapak untuk mencegah turis ini menganggap negara Indonesia ini mengarah seperti Afghanistan. Ya, tindakan real kami adalah terus berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan per hari ini Bang Hotman, bahwa tidak ada outcome yang negatif. Belum ada pembatalan. Saya garis bawahi belum ada pembatalan, malah ada peningkatan dari permintaan kunjungan ke destinasi wisata di Indonesia. Dan tentunya ini kita akan koordinasikan. Saya akan jumawa jika saya bilang tidak ada dampaknya, karena ini masih terlalu dini. Tapi saya akan pastikan narasi ini akan menyelamatkan 45 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Termasuk jika ada nanti interpretasi hukum yang bisa membahayakan kelangsungan usaha dari pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Jadi ini tugas saya dan kita akan pastikan bersama-sama Bang Hotman. Oleh karena itu saya juga hadir di Hot Room untuk mengklarifikasi jika ada pemahaman yang salah di masyarakat dan ini harus kita luruskan. Terima kasih Pak Menteri. Pak Taufik Basari sebagai Komisi 3 DPR sudah tahu bahwa masih pro dan kontra, sudah tahu bahwa banyak pasal-pasal moral yang sebenarnya tidak menyentuh pidana tapi dipidanakan. Kenapa dipaksakan KUH pidana itu? Dan terlihat juga Anda tidak berani kok, kalau memang itu sudah yakin kenapa baru berlaku 3 tahun lagi? Silakan. Ya, pertama ini melalui suatu proses ya. Jadi kalau kita bandingkan antara draft 2019 dengan draft terakhir yang kita setujui dan kemudian menjadi KUHP baru, itu sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Dan setiap tahapan perubahan itu adalah perubahan-perubahan yang progresif dan positif. Nah, artinya bahwa apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, apa yang menjadi concern masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat, itu sudah kita bahas di rapat terakhir pada tanggal 24 November 2022. Kekhawatiran hubungan seks dua pasangan single, apa kekhawatiran bagi Bapak? Oke, saya akan jelaskan begini. Kebetulan di tanggal 24 November itu saya angkat isu ini. Ya, saya mengatakan bahwa ada masukan dari teman-teman gerakan perempuan, dari LBH Apik, dari Apindo yang menginginkan agar pasal ini dihapus. Nah, kemudian kita bahaslah dalam forum lobby dan kemudian kita temukan bahwa memang ada dua pendapat besar. Yang satu ingin agar pasal ini dipertahankan bahkan lebih dikeraskan lagi. Yang satu lagi ingin dihapus. Oleh karena itulah maka kita menyadari ini ada dua pendapat yang kalau kita ambil salah satu tentu yang lain akan protes. Karena itu kita ambil jalan tengahnya. Apa jalan tengah yang kita ambil? Yang jalan tengah yang kita ambil adalah oke, kita akui pasal ini ada ya di dalam KUHP, tetapi kita berikan batasan-batasan yang sangat ketat. Batasannya apa? Batasannya adalah delik ini menjadi delik aduan ya. Delik aduannya absolut.
Jadi hanya suami atau istri yang bisa mengadu ya apabila terikat perkawinan, atau orang tua atau anak yang bisa mengadu kalau tidak terikat perkawinan. Undang-undang KUH pidana yang lama sudah terbit 300 tahun yang lalu, tidak ada pasal yang mengatakan bahwa hubungan seks dua single itu pidana kalau dilaporkan oleh anaknya. Ini bukan suatu kemunduran. Makanya ini kan didasarkan dari apa yang menjadi masukan-masukan publik kepada proses ini. Nah, masalahnya kita pun juga harus menghormati ya pandangan-pandangan yang menginginkan agar ini dikriminalisasi. Tapi Bang, yang jelas begini, karena ini pasalnya gini, ayat 2-nya mengatakan bahwa perbuatan ini tidak dapat dituntut kecuali dengan, yaitu kalimat negatifnya begitu. Jadi sebenarnya ini bukan menjadi masalah publik, hanya masalah dua kelompok pihak itu, yaitu suami atau istri dalam yang terikat perkawinan atau orang tua dan anak ketika terikat perkawinan. Kalau yang pertama tentu deliknya adalah delik terhadap lembaga perkawinan. Oke, delik yang kedua memang ini memang ditambahkan, yaitu delik terhadap lembaga keluarga. Jadi seperti itu. Nah, tapi Bang, dengan ayat 2-nya mengatakan bahwa perbuatan ini tidak dapat dituntut kecuali dengan aduan suami istri atau orang tua anak tadi, maka ini menunjukkan bahwa di luar para pihak tadi tidak boleh ada seorang pun, ada pihak manapun yang turut campur dalam persoalan ini. Polisi tidak bisa menggerebek, menanyakan surat nikah walaupun memang tidak diatur di dalam undang-undang seperti itu. Polisi nggak bisa datang lagi. Nah, betul. Jadi gini, positifnya kita ambil bahwa ini akhirnya ada kepastian hukum, ada ketegasan di soal ini. Walaupun nggak tegas diatur. Ya, tetapi begini Bang, ada original intent dari tambahan penjelasan terhadap pasal 412 ini. Ya, dengan original intent dari tambahan penjelasan itu, pemerintah punya kewajiban untuk memastikan tidak boleh ada razia, tadi yang disampaikan oleh Bang Sandi, tidak boleh ada razia, tidak ada pengecekan kamar-kamar hotel, pengecekan status pernikahan, dan itu harus tertuang dalam suatu keputusan-keputusan tertulis. Terima kasih, kita akan lanjut nanti sesudah istirahat yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Albert Aries. Saya dengar Anda itu dituju sebagai jubir pemerintah untuk meluruskan penafsiran KUH pidana ini. Cuma pertanyaan saya, yang perlu diluruskan ini kan ke luar negeri terutama banyaknya TikTok dan televisi di luar. Tapi saya melihat bahwa yang beredar sekarang ini dipakai oleh pemerintah sepertinya hanya artis-artis lokal yang bukan sarjana hukum, hanya menjelaskan bahwa itu hoak. Harusnya Anda menyewa pengacara yang bisa bahasa Inggris seperti aku. Gimana? Dan apa memang itu anggaran khusus dari pemerintah? Baik, terima kasih Bang Hotman dan seluruh pemirsa Hot Room. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kalau mengenai yang soal tadi saya tidak mengerti karena tidak ikut campur dan tidak tahu menau. Ya, karena yang saya jelaskan adalah substansi hukumnya. Nah, selama saya diminta pendapat oleh media lokal atau media asing, Bang. Jadi ada BBC London, Reuters juga interview saya akan menyampaikan semaksimal mungkin apa yang bisa sampaikan, Bang. Kami akan berusaha untuk menjawab jadi Anda itu ditunjuk resmi hanya untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan. Isu hukumnya aja, Bang Hotman. Hanya itu doang? Iya. Dan yang Anda lakukan sudah sampai ke luar negeri atau baru lokal? Sampai di luar negeri. BBC London waktu itu live mewawancarai saya dengan bahasa Inggris dan saya jawab, there will be no legal process without any special complaint submitted to those harm, from those harm, yaitu suami atau istri yang dirugikan, atau orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan, Bang. Oke, Pak Sandi, Pak Menteri, bukankah sudah sebaiknya segera membayar para TikToker atau selebgram di luar negeri, bule-bule, agar beredar di seluruh kota di luar negeri? Ya, kami berkoordinasi dengan para perwakilan di luar negeri untuk melakukan satu pendekatan engagement secara aktif, menerangkan situasi terkini seperti yang sudah kami lakukan dengan Pak Albert pada acara Weekly Brief yang dihadiri lebih dari 50 para influencer yang akan menyampaikan secara tentunya pro bono ya. Karena gini Bang Hotman, kita ini sekarang lagi bangkit. Indonesia ini pariwisatanya naik 12 peringkat. Kita harus pastikan pasar-pasar utama kita
tetap mendapatkan informasi yang terverifikasi dan betul-betul clear, jelas bahwa sebetulnya dengan undang-undang yang baru ini akan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, wisatawan mereka datang ke Indonesia akan merasakan aman, nyaman, dan menyenangkan, dan sehingga kita bisa menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru yang kemarin terhapus oleh pandemi. Nah, disinilah peran kita semua untuk berkolaborasi, menerangkan ke pasar utama kita, terutama ke masyarakat luar negeri juga, bahwa ini the intent of the law. Jadi intensi daripada undang-undang KUHP ini adalah justru memberikan suatu kejelasan dan pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Pak Ferry Amsari, apakah Anda masih tetap mengatakan bahwa KUH pidana yang baru ini cacat formal, dan apa alasan Anda? Ya, terima kasih Bang. Sebenarnya sudah bosan bilang bahwa ini terburu-buru, tapi kemudian terbukti sendiri ya. Lalu ada kejutan di sektor pariwisata. Ya. Artinya Pak Menteri Pariwisata tidak terlalu ikut diajak bicara. Di dalam putusan MK 91 PUU 18 Romawi 2020 disebutkan agar setiap undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang itu bisa menjadi undang-undang yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, harus dilakukan pemberian 3 hak kepada publik. 1, hak untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Kedua, hak untuk diterima pendapat publik itu. Ketiga, hak untuk diberikan jawaban kalau pendapat publik itu tidak diterima. Emang 3 hal ini belum dilaksanakan oleh DPR? Ya, secara formil juga tidak ada, saya lihat ya, jawaban yang clear soal usulan-usulan dari pengusul dari masyarakat. Apakah Anda akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Ya, pilihan konstitusionalnya kan tidak ada pilihan lain ketika memang ada produk undang-undang yang bermasalah. Tapi harus diingat Bang, bahwa sebelum undang-undang KUHP ini disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR sudah wanti-wanti itu Hakim Konstitusi. Kalau ada perbedaan dengan bentukan undang-undang dengan DPR, maka kami akan bisa ganti. Contoh sudah dilakukan terhadap Hakim Konstitusi Aswanto. Artinya begini, publik tentu akan punya perasaan ragu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Kita tentu dengan pertimbangan hati-hati ya, dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, ketakutan publik termasuk saya adalah MK hanya akan jadi alat legitimasi terkait undang-undang ini. Anda yakin bahwa MK justru mensahkan undang-undang ini? Saya dan teman-teman sedang memikirkan potensi itu, Bang. Oke, Pak Jamin. Sebagai doktor hukum pidana, di negara manapun pasal-pasal yang menyangkut moral itu tidak bayar hutang, itu perdata. Pasal-pasal misalnya seorang mantu seksi depan mertua, itu juga tidak bermoral, tapi itu bukan pidana. Kalau seseorang mau bersedia menyerahkan, bercinta secara suka sama suka, apakah itu memang ranah pidana? Dan apa pendapat Anda terhadap pasal-pasal ini? Ya, terkait dengan kita itu ya, kalau orang hukum itu pertama sekali masuk kuliah itu Bang, diajari norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum. Nah, jadi ranah hukum itu ada sanksi, tapi yang norma agama dan norma kesopanan itu dia nggak ada. Tidak ada sanksi? Iya. Kalau bercinta di hotel, sama-sama single, apakah itu melanggar norma susila, selain norma agama dan kesusilaan? Norma kesusilaan. Nah, sekarang kita lihat norma hukumnya apa terkait dengan itu. Dari ajas pidana, tepat kalau norma hukumnya tentu kalau disebarluaskan, nah itu tidak tepat. Disebarluaskan tidak boleh. Kalau menikmati berdua tertutup, itu privasinya, Bang. Privasi. Jadi bukan ranah pidana. Harusnya tidak ranah pidana. Jadi pendapat Anda terhadap undang-undang ini konyol atau enggak? Nah, sekarang begini, kalau mendapat undang-undang. Nah, kalau dalam undang-undang ini, tadi kan sudah dikatakan delik aduan. Terkait dengan adanya orang di luar pernikahan yang suka sama suka melakukan hubungan suami istri.
Nah ini kan tidak pernah diatur. Yang diatur adalah salah satunya sudah menikah begitu. Nah konteksnya ini begini Bang, karena tadi dikatakan ada aturan hukum agama yang diatur di negara Republik Indonesia. Nah cuma ini kan tidak semuanya berlaku terkait dengan pemidanaan. Makanya saya bilang di Undang-Undang Perkawinan kita dilarang untuk menikah kalau mereka beda agama. Lalu mereka tidak menikah, tapi hidup bersama. Ini yang menjadi masalah nanti. Nah akhirnya ini menjadi subjek kalau dia punya anak. Anaknya kan tentu mengatakan kalau nggak senang sama orang tuanya, akhirnya dia laporkan. Karena dia tahu bapak ibunya nggak ada pernikahan karena beda agama. Kecuali dia menikah di luar negeri, ya udah balik lagi dicatatkan di sini. Itu kan beda cerita ya aturannya itu. Satu. Yang kedua, ya tentu tadi yang Abang katakan turisme dan segala macam itu. Nah ini kan berlaku secara teritorial di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan di hotel-hotel aja Bang. Termasuk juga di tempat-tempat termasuk turis-turis investor asing sama bule-bule lokal yang memang pacaran sama orang lokal. Bisa jadi objek pemerasan. Ya kalau anaknya melaporkan ya bisa. Karena atau orang tuanya. Atau orang tuanya. Oke, Anda belum jawab sebagai ahli pidana. Jadi pasal ini seharusnya tidak ada atau tidak? Kalau menurut saya konsep seperti ini harusnya nggak usah ada pasalnya. Harusnya tidak ada. Jadi Anda tidak setuju pasal 412 yang mengatakan dua singal itu sebagai perbuatan pidana walaupun dari aduan. Diserahkan kepada kehidupan normal. Sudah dua yang mengatakan itu pasal harusnya tidak pantas. Anda sebagai jubir gimana? Disinilah Bang Hotman keunggulan dari KUHP nasional kita. Jadi selain kita menghormati nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai yang ada dalam undang-undang perkawinan, tapi kita juga sekaligus melindungi ruang privat masyarakat Bang Hotman. Karena begini Bang Hotman, secara melindungi ini kan bukan melindungi, malah mempidanakan privat. Begini Bang Hotman, kalau misalkan contoh ya kewenangan mengadu yang diperluas ya, kan ini kan nggak bisa dipilah-pilah Bang Hotman. Artinya ketika seorang memutuskan untuk mengadukan anaknya atau orang tuanya, dia harus berpikir 1000 kali Bang. Karena pengaduan itu nggak bisa dipilah-pilah Bang. Artinya dia turut mengadukan anaknya juga dan juga pasangan selingkuhnya. Itu pertama Bang. Yang kedua Bang, kita sudah riset dan juga teliti Bang. Sejak dari tahun 1996 Bang, perluasan dari delik perzinahan Bang, di mana hakim mulai menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, menentukan bahwa pada akhirnya rumusan pasal 411 ini Bang, merupakan resultante yang paling sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Pertanyaan saya sudah mengecek. Saya yakin bahwa hampir 90% negara di dunia ini, bahkan perzinahan yang orang nikah pun bukan sebagai pidana. Saya sudah cek kemarin Australia, Singapura, mereka mengatakan perzinahan orang yang nikah pun bukan pidana, itu sipil matter. Apalagi yang single sama single. Jadi apakah Anda setuju bahwa memang hampir semua negara di dunia ini, bahwa memang perzinahan itu dianggap murni perkara perdata? Begini Bang, saya jawab. Contoh di Perancis ya, Perancis sudah mendekriminalisasi ketentuan perzinahan sejak tahun 1975 Bang. Tetapi Bang, karena ini diatur delik aduannya sebagai hak dari suami atau istri, orang tua dan anak Bang, maka secara kontrario Bang, dibalik nih Bang pemikirannya nih. Dengan diatur demikian, maka masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang nggak ikut campur, nggak didudukan secara langsung, nggak bisa melakukan penghakiman Mas, nggak bisa melakukan playing judge, nggak bisa ikut campur. Anda setuju nggak bahwa hampir semua negara di dunia ini tidak ada yang mengatur undang-undang seperti kita ini? Bang Hotman, ada 3 jenis delik. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Karena gini Bang, fakta dulu, fakta. Yes or no? Iya. Jadi gini Bang. Bukan pendapat loh, bukan pendapat. Ini tindak pidana Bang. Tindak pidana. Jadi namanya perzinahan itu menurut nilai dan hukum masyarakat itu tindak pidana Bang. Tetapi ada komanya kan, ketika diatur sebagai delik aduan itulah tidak akan ada legal proses. Satu kalimat singkat, kita mau istirahat. Ya, jadi hukum itu berhenti pada saat hubungan privasi itu ada. Jadi dia nggak bisa masuk langsung ke ranah privasi orang. Hukum pidana itu berhenti pada saat sudah menyangkut hubungan privasi, apalagi mau sama mau. Itu kesimpulan dari dokter pidana, dan kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini. Makin hot diskusi, kopi kesayangan Hotman. Aduh, benar-benar nikmat. Oke, 2 pertanyaan kepada Taufik dan Pak Ferry. Pak Taufik, kita ini kan tidak terlepas dari pergaulan internasional. Betul.
ada dua jenis perzinahan sekarang, yaitu perzinahan orang yang nikah sama perzinahan dua-duanya single. Ya, betul. Untuk perzinahan orang yang nikah, sudah hampir semua negara di dunia mengatakan itu bukan sebagai perkara pidana karena itu privasi. Sekarang Indonesia nambah lagi, yang single pun termasuk perzinahan. Kita ini mau arah kemana sih? Mau menyerapkan semua atas dasar moral? Ya. Dan jadi memang ada dua jenis delik ya, ada mala per se, ada mala prohibita. Mala per se itu adalah delik-delik atau perbuatan yang memang pada dasarnya dia sudah menjadi pidana, mencuri, membunuh, menyakiti orang dan seterusnya. Sementara mala prohibita adalah perbuatan yang sebenarnya secara umum bisa dikatakan dia bukan pidana, tapi melalui satu keputusan bersama, satu kebijakan politik negara dijadikan pidana. Nah ini memang harus diakui ya, perzinahan dengan perluasan bahwa orang yang di luar terikat perkawinan itu dijadikan delik, itu adalah mala prohibita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kemudian kita juga menyadari bahwa jangan sampai kita kebablasan ya, sampai masuk ke ranah privat. Karena itulah pembatasannya adalah ini aduan hanya bisa gini, ini menjadi kriminal hanya apabila ada aduan dari orang tua dan anak gitu. Pertanyaannya, kenapa diperluas? Karena kenyataannya tidak pernah ada kasus yang viral anak melaporkan orang tuanya karena hubungan intim. Artinya bukan karena kebutuhan masyarakat. Ya, jadi begini Bang. Ini kan juga hasil masukan-masukan dari masyarakat. Jadi kalau di tim Perumus, kalau kita kan di DPR kan kita menanggapi. Tapi menurut tim Perumus, mereka mendapatkan masukan dari berbagai segi, berbagai pihak, berbagai kepentingan. Harus diakui bahwa masukan yang juga masuk ke dalam tim Perumus adalah masukan yang menginginkan agar perzinahan diperluas ini masuk jadi delik. Bahkan permintaannya adalah ya, ini juga melibatkan masyarakat. Dulu Bang, sebelum kita melakukan perubahan ya terhadap pasal ini, tadinya ada ayat yang mengatakan bahwa kepala desa juga bisa membuat pengaduan. Untung kemudian kita ubah. Waktu itu saya juga protes. Ini bahaya nih kalau misalnya ada kepala desa. Akhirnya diubah. Nah oleh karena itulah dengan konsep yang sekarang ini, bahwa hanya orang tua ataupun anak yang bisa mengadukan. Tadi dikatakan oleh Ahmed, ini sulit untuk diterapkan juga. Kebutuhan apa yang mendesak sehingga pasal itu dipaksakan itu loh? Ya kebutuhannya memang ini adalah desakan dari publik. Ya, desakan dari sebagian kelompok. Atau publik? Enggak, sebagian dari kelompok. Kenyataannya memang ada masukan seperti itu. Oke, ada dua masukan seperti itu. Ada bahasa sinis begini. Ya, Bang. Hati-hati DPR. Emang DPR bisa dijamin bersih. Jangan sampai undang-undang ini nanti misalnya Bapak yang kena punya si cantik di luar. Benar itu gimana tuh? Karena itu kan kita harus mengontrol diri akhirnya. Tapi begini Bang, bisa ngontrol diri, tapi yang lain gimana anggota DPR? Tapi yang jelas begini. Ya, sudah ada rumusan pasal ini dan sudah kita jelaskan bahwa ini sangat terbatas. Tadi sudah dikatakan oleh Arbet bahwa jikapun orang tua atau anak melaporkan perbuatan ini, maka ya orang tua atau anak itu pun juga melaporkan anggota keluarganya. Jadi bukan hanya satu pihak saja. Nah, oleh karena itulah maka ini tidak mudah untuk diimplementasikan. Ya. Tetapi juga yang paling penting publiknya juga tidak boleh turut campur dalam hal ini. Itu yang paling penting. Pak Ferry, apa urgensinya sehingga hubungan intim harus dipidanakan oleh anggota keluarganya? Pertama, saya bukan pakar perzinahan ya Bang. Jadi saya akan jawab dari segi keilmuan saya politik, logika hukum. Ya. Kalau tadi Abang bertanya ke Prof. Jamin Ginting, ke Prof. JG, norma apa yang dilanggar? Norma agama, norma sosial, norma hukum? Saya jawab, ini normanya DPR dan pemerintah yang berundang-undang. Karena DPR dan pemerintah tidak pernah berzina, Bang. Hah? Mereka ini bersih semua orang-orang. Siapa? DPR dan pemerintah ini orang-orang baik semua, tidak pernah berzina, jadi tidak akan kena pasal. Lu nggak salah ngomong tuh. Dengar dulu. Jadi oleh karena itu nilai moralitas mereka yang baik-baik di DPR dan pemerintah inilah yang mau dipaksakan ke masyarakat. Padahal, norma itu harusnya membesut dari masyarakat. Ya. Masyarakat yang menginginkan ditampung aspirasi ini sama sekali tidak. Jadi saya agak khawatir ya karena orang di DPR dan pemerintah itu baik-baik betul, padahal undang-undang ini akan berdampak ke masyarakat, tidak kepada mereka saja. Yang menanggung akibat dan beban dari undang-undang ini akhirnya masyarakat. Anda sinis nih atau apa nih? Abang menangkapnya seperti apa? Pak Albert, Anda pengacara kan? Oke. Apa urgensinya? Jadi begini Bang, selain nilai-nilai perkawinan, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada nilai-nilai adat Bang.
Kalau kita lihat nih Bang, dari tahun 60-an sampai sekarang Bang, putusan pengadilan negeri yang menerima perkara adat Bang, contoh ya Bang, di Bali Bang, ada delik adat yang namanya lokike sanggraha Bang. Ketika seorang pria itu menjanjikan iming-iming dan pada akhirnya menghamili wanita di sana, itu ada semacam keseimbangan atau kosmis yang dirusak Bang. Artinya di sana juga keluarganya akan menjadi marah kan tentunya. Itulah salah satu, waktu saya bicara dengan salah satu pembuat undang-undang ini, katanya tujuannya untuk melindungi wanita yang hamil. Betul. Pertanyaan, kenapa nggak langsung aja bikin undang-undang, barang siapa menjanjikan nikah atau menghamili wanita, maka dihukum penipuan seperti yang dilakukan oleh Hakim Agung Bismar Siregar dulu di Pengadilan. Kenapa nggak pasal itu aja? Kenapa dipukul rata kepada hubungan intim untuk siapapun yang masih single bisa kena? Begini Bang, menyusun KUHP di negeri multi etnis, multi religi, multi culture itu nggak mudah Bang. Setiap adatnya beda-beda Bang. Jangankan nggak harus hamil, kadang-kadang ketika ada suatu noda di antara itu ya, mestinya terjadi di suatu masyarakat, masyarakat akan bereaksi Bang, dan cenderung akan memilih tindakan main hakim sendiri. Nah, oleh karena itulah di sini ada keseimbangan Bang antara penghormatan terhadap nilai-nilai perkawinan dan juga ruang privat masyarakat. Maka tadi setuju apa yang disampaikan Bang Jamin, hukum pidana itu berhenti seketika di pintu kamar kalau tidak ada pengaduan. Ini nggak berhenti, ini masuk mah. Ya. Tapi anaknya yang masuk. Iya, karena gini. Bang, betul sekali. Perlu ditimbang juga adat mana dari ratusan adat yang hidup di Indonesia. Jangan-jangan belum ditanya semua itu. Dan perlu diingat tadi beberapa ulasan Albert menarik. Misalnya kami melakukan penelitian dari tahun 96, waktu Albert masih SD, gitu ya. Lalu tahun 60-an gitu ya. Saya pikir ini betul-betul penelitian yang valid, tetapi tidak meliputi kepentingan orang banyak. Karena Albert sudah waktu SD itu sudah sangat layak untuk meneliti hukum pidana ini, Bang. He's born as a lawyer kan ya gitu ya. Tadi Albert bilang kami melakukan penelitian dari tahun 96. Bukan penelitian 96. Contoh putusan itu ada di perkara sebelumnya. 96. Ya gimana Pak Jamin? Begini, pasal ini mungkin sebagai salah satu item kalau sudah dikasih nomor nantinya jadi item untuk judicial review bagi banyak para lawyer mungkin senang ya, tapi para orang tertentu yang merasa kredibilitasnya dan eksistensinya di Indonesia ini terganggu. Karena kita, hukum ini berlaku di teritorial, berlaku buat penduduk Indonesia. Sedangkan penduduk Indonesia itu bukan hanya warga negara Indonesia. Termasuk asing. Termasuk warga negara asing. Karena berlaku di teritorial Indonesia, maka kita harus melihat ini sebagai suatu hal yang harus kita hati-hati. Ya, Anda setuju nggak bahwa yang paling merugikan Indonesia adalah persepsi dan paranoid asing? Ya, belum tentu memang kena karena memang delik aduan, tapi udah keburu persepsinya rusak. Jadi begini Bang, perkembangan kehidupan manusia ini, manusia modern lah pada umumnya, mereka agak menyampingkan masalah-masalah yang sifatnya hubungan pribadi masing-masing. Karena itu urusan pribadi mereka. Mereka akan tersinggung kalau kita ngurusin pribadi mereka. Termasuk urusan cinta, percintaan, dan suka sama suka. Nah itu sudah bergeser. Mereka normanya mereka adalah, kamu punya kewenangan, saya nggak mau ganggu kamu, jangan ganggu saya. Jadi Anda berpendapat, berbeda dengan kata-kata Pak Taufik maupun Pak Albert, ini sebenarnya bukanlah kebutuhan masyarakat modern. Konteksnya itu jangan mengganggu ketertiban umum. Dan orang banyak. Kalau orang berdesah-desah di kamar itu tidak mengganggu ketertiban umum. Itu urusan mereka. Tapi kalau mengganggu ketertiban umum, kamu kena, apalagi kalau kamu sebarluaskan, kamu siarkan, itu baru jadi dilarang. Anda mengatakan pasal ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kebutuhan masyarakat modern itu harus ada surveinya juga Bang. Karena kalau kita bilang kebutuhan masyarakat, tapi pada umumnya masyarakat modern, seperti Abang katakan tadi, ini bukan suatu pasal pembidanaan kan. Artinya apa? Masyarakat modern sekarang tidak menilai itu sebagai suatu hal yang patut dipidana begitu loh. Bang Roman, habis kita istirahat. Ini sudah peringatan nih. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Oke, di segmen terakhir ini, tadi kita udah membahas, mempidanakan hubungan cinta dua pasangan yang dua-duanya single. Ada satu pasal lagi, tolong dikasih semua pendapat. Pasal 424. Pasal 244 KUH pidana baru adalah copy paste dari yang lama yang sudah 300 tahun mengatakan
Orang mabuk tidak dipidana. Minum alkohol tidak dipidana. Tapi kalau temanmu, teman yang mabuk atau bartender menambahkan minuman, maka yang kena pidana adalah temannya yang nambah minuman atau bartender. Padahal turis-turis itu kalau kumpul pasti rame-rame saling tukar minuman. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah ini pasalnya sangat mengancam industri turis? Ya, pertama gini Bang. Ini karena memang kan kita harus lihat dulu mens rea-nya ya. Yeah. Ketika dia nanti masuk ke dalam suatu proses hukum, maka kehendak jahat atau mens rea-nya pun juga harus dibuktikan. Kalau misalnya bukan kehendak jahat, saya sama pacar saya atau teman, is my life gitu loh. Tambah dong, itu kan biasa. Ya, makanya dia udah mabuk. Makanya, masa gue yang masuk penjara? Makanya pentingnya aparat penegak hukum dan pengadilan untuk memahami bahwa tidak boleh ada seorang pun yang dipidana kalau tidak ada mens rea-nya. Kenapa pasal ini masih ada gitu loh? Jadi gini, apa kebutuhannya? Ketika kita membaca buku, jadi KUHP ini, KUHP baru ada 2 buku, buku 1 dan buku 2. Ya. Buku 2 itu buku 1 itu mengatur tentang prinsip-prinsip hukum, ketentuan umum dan sebagainya. Buku 2 mengatur tentang deliknya, perbuatan apa saja dan apa sanksinya. Nah, ketika menerapkan delik-delik dalam buku 2 ini, maka harus dibaca dalam satu nafas dengan buku 1. Buku 1 baru KUHP kita baru ini mengandung prinsip-prinsip hukum yang berkembang. Daripada pusing, kenapa sih nggak dihapus aja? Nah, coba Pak Alpet dulu deh. Gini Bang. Jadi gini, bukan Indonesia sendiri yang masih mengatur pasal ini, Bang. Ya. Ketika tadi saya berpikir ya semalam mau... Apa? Ada negara lain? Ada negara lain. Negara Bang. mana? US. Nanti gua cek. UK, Aussie. Jadi there are penalties, Bang Hotman. Ada hukuman buat orang yang memberikan alkohol atau liquor ya ke intoxicated person. Kalau ada kekhawatiran blackmail, pemerasan ya, ada oknum aparat yang abuse of power, menyalahgunakan kewenangan, kita akan bereskan itu, Bang. Pertanyaannya adalah kenapa kita sok moralis? Pasal itu sudah 300 tahun. Ini bukan soal moralis, Bang. Tapi orang mabuk sendiri nggak dihukum. Alkohol boleh beredar. Kenapa orang yang bartender yang nambah minuman harus masuk penjara? Gini Bang, ini bukan soal moralitas, tapi soal kesusilaan dan ketertiban umum, Bang. Orang yang sudah mabuk, Bang, bukan sekedar tipsi, Bang ya. Orang yang sudah bersenjata mabuk, Bang, benar-benar kondisi mabuk, diberikan dan dijual itu alkohol, dia akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, Bang Hotman. Pak Ferry gimana? Ya, saya merasa problematika KUHP baru bukan di 424, banyak di problem yang lain. Ya. Bang Ferry kayaknya hanya tertarik pada pasal-pasal tertentu ya. Ya karena begini Bang, saya mau bilang KUHP ini sudah banyak pasal yang bagus. Ya, saya ibaratkan berulang-ulang di depan Bang Taufik. Ini seperti susu yang sebelanga, tapi pasal-pasal yang lain itu adalah nilai-nilainya. Ada beberapa pasal yang merusak susu yang sebelanga ini. Ya. Misalnya pasal 240 soal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ya. Sejak kapan lembaga negara bisa merasa dihina? Benar. Lalu ada pasal 218 soal delik terhadap harkat dan martabat presiden. Ya. Padahal konteksnya ini pasal yang sudah ketinggalan zaman dan diberlakukan pemerintah kolonial untuk merendahkan ibu bapak bangsa kita. Dihidupkan lagi. Lalu ada pasal soal tindak pidana korupsi yang kurang lebih bab itu mengumpulkan berbagai pasal-pasal khusus korupsi, TPPU begitu ya, narkotika yang sebenarnya sudah diatur. Tapi hukumannya dikurangi. Nah, yang itu jadi problematika. Ya. Nah, soal minuman-minuman keras ini menurut saya konteksnya akan banyak diperdebatkan. Saya agak setuju di soal mens rea itu. Sepanjang tidak ada niat jahat, tidak mungkin bisa dipidana. Oleh karena itu yang akan dipidana orang dengan tujuan tertentu memberikan tambahan minuman. Tapi kalau tidak ada niat jahatnya tidak ada persoalan. Jadi saya mau katakan Bang, kami banyak kok memuji pasal-pasal yang modern, kategori pemidanaan, ada jenis pemidanaan misalnya soal kerja sosial begitu ya. Tetapi masih juga banyak pasal-pasal yang berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan demokrasi yang dimasukkan untuk merusak wajah baru KUHP ini. Saya rasa tidak demikian, Bang Hotman. Sekarang Pak Jamin, Anda sebagai dosen doktor hukum pidana, secara keseluruhan undang-undang ini layak enggak untuk disahkan?
secara keseluruhan. Ya. Secara keseluruhannya pastilah ya karena ketentuannya. Tapi ada beberapa pasal-pasal yang justru kita harus kritisi, Bang. Kritisi atau harus dibatalkan? Harus Ya, dihapus. kalau Harus dihapus. Jangan ada- ragu-ragu gitu dong. Ada yang kalau ada pasal yang bertentangan kita hapus. Yang mana yang bertentangan menurut Ya, Anda? tadi kita udah sepakat Apa terkait itu? tentang perzinahan. Oke. Lalu pasal tipikor yang terkait dengan hukuman 2 tahun harusnya kan masih 4 tahun. Nah, Itu dikurangi, penjara, nggak usah, hukuman penjara dikurangin. nggak usah diurusin lagi pasal-pasal yang sudah eksis yang seperti tipikor, perdagangan begitu. manusia, Hukuman mati nggak boleh, harus dicoba dulu 10 tahun. Nah, hukuman mati memang aturannya sudah ada seperti itu, ada yang kontroversi ya mengenai itu. Nanti kita bahas tentang itu, Bang. Bukan gitu ya. agak- Ini tadi saya belum kontroversial klarifikasi hukuman izin mati Bang begitu, Hotman Bang. Ya. tentang Jadi- pasal 2 dan pasal 3 yang diadopsi dalam bab tindak pidana khusus. Ya. Jadi gini Bang, pasal 2 itu kan dilakukan oleh setiap orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Setiap orang ancamannya berat Bang. 4 tahun, ini undang-undang sektor ya, Ya. bahkan sampai pidana mati. Ya. Pasal 3 Bang, itu dilakukan oleh pejabat Bang, yang menyalahgunakan wewenangnya, abuse of power. Tapi Justru begini, formalitasnya bukan di Begini, Bang. KUHP. Paham. Kalau formalitas Tapi begini. KUHP berarti KUHP general Ya, ini yang saya melawan jelasin. yang khusus. Betul. Bukan. Rubah dong KPK-nya. Ini yang saya Undang-undang jelaskan Bang. KPK yang dirubah. Yang sudah disampaikan Jangan Bang ditarik. Jamin tidak sama sekali mengurangi lex spesialis dari undang-undang Ya, tapi sektoral. nanti orang merujuk kepada Oh tidak, KUHP. ada kan? bridging artikel Bang Jamin yang menyatakan bahwa Yang nggak seluruh bisa. kewenangan, Saya komentar soal percobaan, bridging pembantuan artikel yang itu berbahaya tetap merujuk itu ya. pada undang-undang tipikor. Di Dan saya- dalam saya pasal belum selesai 2 tadi. dan pasal 3 Tadi- tipikor, lalu kemudian dialihkan 603, 604, 605 KUHP baru, ada pasal bridging di belakangnya. Yaitu kalau kemudian proses sedang berjalan sidang, pakai undang-undang tipikor, lalu berlaku undang-undang KUHP, maka akan diberlakukan Undang-undang KUHP. azas universal yang sebenarnya menguntungkan para koruptor, Yaitu? yaitu digunakan pasal yang meringankan. Oh, saya belum selesai menjelaskan ya. Nah, makanya Konteks saya pasal mau 3 mengatakan tadi itu justru ada yang kita perberat pasal adalah peralihan yang dilakukan oleh memberikan pejabat. keuntungan bagi koruptor, Ya. yaitu digunakannya pasal yang meringankan ketika proses hukum Ya, sedang berjalan. itu asas universal, Bang. Jadi Iya. jadi Memang bisa asas berlaku untuk universal, apapun. Jadi kita tetapi tidak bisa asas ini mengesampingkan digunakan Ahli hukum Maksud- pidana, mana yang benar? Ketentuan undang-undang spesialis, rubahlah undang-undang spesialisnya. Jangan dimasukkan ke generalis. Nggak, ini Itu karena satu ini asas. rekodifikasi, Asas yang- Bang. Tidak tepat di KUHP pidana dirubah. KUHP nggak boleh ngurusin hal-hal yang spesifik. Dia Sudah hal yang ada di secara undang-undang umum. Nggak ada, gitu. Ada nggak ada undang-undang masalah. tipikor. Justru gini, Bang Jamin saya Jadi jawab, Bang undang-undang Jamin. tipikor Dulu itulah delik yang tipikor harus itu justru diatur di KUHP Nah, loh. makanya ditarik. Bang, Ditarik Nggak dari ada situ. delik merapikan. tipikor. yang jelas KUHP baru tidak mengesampingkan pasal lex 3 yang spesialis. ada Jadi masih berlaku, Tadi jadi mohon tidak usah baru khawatir. dijelaskan oleh Bang Tobas secara benar di depan publik, tidak ada pasal tipikor di KUHP. Ada. Ada. Enggak, yang ada pencurian, penggelapan. Oh bukan. Oh, yang Ini nggak sekarang. baca ini. Yang Bang Ferry, dulu. sorry, Yang dulu, ya, yang ada. yang dulu, kurang yang banyak. dulu. Oke, Bang yang Ferry sekarang nggak mengerti ada, berarti. tapi itu bagian dari rekodifikasi. Ya, Oke. tapi di dalam KUHP baru Tidak kita ada, itu tetap tidak ada mengakui undang-undang lex tipikor spesialis. belum. Artinya undang-undang spesial kita itu tetap akan berlaku, nggak kembali usah nanti khawatir. ke episode di hari lain. Ini masih panjang ceritanya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, sebagai kesimpulan adalah, 2 tahun corona, betapa rakyat sengsara. Bali itu sepi. Harusnya perundang-undangan itu dibuat bukan hanya memikirkan aspek moral, tapi juga aspek kepentingan, kebutuhan masyarakat, terutama aspek perut masyarakat. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room tiap hari Rabu jam 10 tiap hari Rabu. Yuk kita ke depan. Yuk Pak.